الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعود جلاله وأنار قلوب أصفيائه بمشاهدة صفاته كماله وتحبب إلى عباده بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله. أحمد سبحانه حمد عبد أخلص لله في أقواله وأفعاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين في تدبيره وإفعاله، وأشهد أن محمدا عبد رسوله نبي أنعم الله على جميع أهل الأرض بولادته وبعثته وإرساله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما لقى الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa berupaya untuk istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan, istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat susah masyarakat muslimin. Untuk mengamalkan amal baik itu memang adalah sesuatu hal yang harus kita mujahadah, tetapi yang terberat lagi adalah istiqamah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang banyak, qalu, yang sudah mengucapkan siapa orang banyak tadi, Rabbuna, Tuhan kami itu Allahu Allah, summastaqamu, lantas kemudian mereka istiqomah untuk menjaga itu tadi kalimah Allah tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun atas mereka para malaikat, alla takhafu, yang kemudian sifat-sifatnya orang yang sudah dinaungi oleh malaikat, orang sudah turun malaikat kepada dirinya adalah alla takhafu, agar supaya mereka tidak pernah ada rasa takut, tidak ada rasa kesusahan di dalam hatinya. Wabsiru, dan beri kabar gembira mereka bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang itu mereka semuanya dijanjikan untuk masuk surga. Yuqalu ma'asyiral muslimin, bisyarah itu ada beberapa macam. Bisyarah yang sifatnya umum adalah la takhafu bita'bidil azab. Yang pertama adalah sifatnya umum kepada seluruh orang muslim yang sudah ucapkan la ilaha illallah, adalah bahwasanya mereka tidak akan kekal di dalam penyiksaan nanti di dalam neraka. Mungkin ada orang-orang yang harus disiksa di dalam neraka atas dosa-dosanya, tetapi mereka tidak akan kekal di sana karena masih memegang kalimah thayyibah atau dirinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang bersifat lil mukhlisin, bagi orang-orang muslim yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di jalan Allah. La takhafu ala raddi amalikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka, la takhafu, janganlah kamu takut atas ditolaknya amal-amal kalian semuanya yang didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang berikutnya lagi litaibin, bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la takhafu ala dzunubikum fa inna dzunubakum maghfurah. Bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa, Allah juga berikan kabar gembira kepada mereka adalah janganlah kamu takut, sesungguhnya dosa-dosa kamu, kalau kamu taubatan nasuha, betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kamu diterima oleh Allah, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi adalah bagi hamba-hamba Allah yang zuhud, la takhaful hasr wal hisab wa la tahzan ala fawadis sawab fa innas sawab mudha'afah lakum. Ini bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang zuhud,
yaitu janganlah kamu takut di hari kebangkitan nanti, janganlah kamu takut di hari memperhitungkan amal nanti, janganlah kamu takut atas terlepasnya amal apa itu pahala-pahala kalian. Fa innas sawab, karena sesungguhnya pahala kamu orang-orang yang zuhud di muka bumi ini mudha'afah lakum, dilipat gandakan kepada kalian semuanya. Wa qala ba'du alal haq, dikatakan oleh sebagian orang ahli, al istiqamah ala salasi adrobin. Istiqamah itu ada 3 macam ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah istiqamah bil lisan, istiqamah bil jinan, istiqamah bin nafsi. Istiqamah yang pertama adalah istiqamah lesannya. Yang kedua adalah istiqamah dengan hatinya. Yang berikutnya lagi istiqamah dengan jiwanya, jiwa raganya. Fal istiqamah bil lisan ma'asyiral muslimin, adapun istiqamah dengan lisan itu adalah al-mudawamah ala kalimatis syahadah. Yang pertama adalah senantiasa terus-menerus dirinya, lesannya memperbanyak syahadat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimah-kalimah thayyibah. Yang berikutnya lagi istiqamah dengan hati, yaitu al-mudawamah ala sidqil iradah, yaitu terus-menerus hatinya terbimbing, hatinya dijaga untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, sama sekali tidak ada hatinya itu dibelokkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istiqamah dengan hati. Wal istiqamah bin nafsi al mudawamah ala ibadah wa ta'at wa talabil ilm. Hadirin, yang ketiga ini ma'asyiral muslimin adalah istiqamah dengan jiwanya. Jadi istiqomah itu ada 3 macam. Yang paling utama ini di sini adalah istiqomah dengan jiwa raganya, yaitu dirinya senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu. Ini masalah muslimin yang terpenting adalah istiqomah untuk senantiasa mencari ilmu untuk dirinya maupun untuk anak keluarganya. Sebab apa maksudnya? Utlubul ilma minal carilah kamu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak daripada buayan sampai ke liang lahat. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa bahwasanya diri kita sudah cukup ilmunya. Jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sudah cukup, sudah merasa puas. Sebab kalau ketika seseorang sudah merasa puas, ya sampai di situ batas kualitas dirinya. So, ilmu agama ini masalah muslimin, al-ilmu ruhul Islam. Ilmu ini adalah ruhnya Islam. Masalah muslimin, ilmu ini adalah ruhnya Islam. Bagaimana bisa berkualitas ilmu Islam kita ini kalau kita tidak berkualitas? Islam ini masalah muslimin membutuhkan orang-orang yang pakar dalam ilmunya masing-masing. Kita butuh orang-orang ahli tafsir, kita butuh ulama-ulama ahli hadis, kita butuh ulama-ulama ahli fikih, kita harus ngerti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Semuanya ini adalah menunjukkan kualitas keislaman kita. Bagaimana kita berbicara tentang Islam, tentang fikih kalau kita tidak pernah belajar ilmu fikih? Fikih apa yang sudah kita pelajari? Kita pernah belajar ilmu tafsir, tidak pernah kita ngaji tafsir, tidak pernah kita ngaji hadis. Ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, pernahkah kita hatam? Putra-putra kita sudahkah diarahkan ke sana? Inilah yang perlu kita istiqomah ma'asyiral muslimin. Apa itu? Barang siapa berjalan, kata Rasulullah SAW, barang siapa berjalan menuju untuk talabul ilmi, sesungguhnya salakallahu tariqan ilal jannah, sahalallahu tariqan, maka sesungguhnya ia dimudahkan untuk berjalan menuju ke dalam surga. Ini ma'asyiral muslimin yang harus kita upayakan. Amal penting, ilmu sangat penting. Sebab amal itu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Zubat, semua amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih Abu Lais, alamatul istiqamah ayyura'i asrat asya. Syekh al-faqih al-faqih Abu Lais mengatakan, tanda-tanda istiqamah itu bisa dilihat di dalam 10 macam. Yang pertama, yang diwajibkan atas dirinya, al-awal hifdzul lisan anil ghibah. Jadi istiqomah itu tanda-tandanya ada 10 macam. Yang pertama adalah hifdzul lisan anil ghibah, menjaga lesannya daripada mengumpat membicarakan aibnya orang lain. Liqaulihi ta'ala wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mengumpat sebagian kamu atas sebagian yang lain. Wasani al-istinab an su'idzan. Yang kedua, orang yang istiqomah itu adalah
jauhilah kamu daripada jeleknya salah sangka kepada apalagi sama muslim, apalagi punya pandangan, punya akidah bahwa ada sama muslim kafir, musyrik, ahli neraka dan sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebab di dalam Al-Qur'an mengatakan di qauli ta'ala iztanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Jauhilah kamu dari kebanyakan salah sangka karena sesungguhnya sebagian salah sangka itu adalah dosa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa su'adzan fa innahu akdzabul hadis. Takutlah kamu dengan jeleknya persangkaan, fa innahu akdzabul hadis, karena sesungguhnya persangkaan yang punya persangkaan kepada sama yang lain itu adalah sebohong-bohongnya bicaraan. Yang ketiga as-salis al-istinab anis sukhriyah. Yang ketiga adalah jauhi kamu daripada meremehkan orang lain. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah kamu meremehkan, menghina kaum daripada kaum yang lain. Barangkali mereka lebih baik daripada yang lain menurut Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' ghaddul basar 'anil maharim. Salah satu tanda alamat istiqamah adalah menjaga mata daripada melihat sesuatu hal yang diharamkan. Liqauli ta'ala, qul lil mu'minina yaghdu min absarihinna. Perintahnya Allah, katakanlah kepada orang-orang yang mukmin agar memejamkan mata-mata mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Apakah langsung bisa dilihat atau dengan HP atau dengan media elektronik? Jaga mata kalian. Ini perintahnya Allah. Ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, pada orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku diri kita beriman, khitab itu berarti kepada diri kita. Wal khamis sidqul lisan. Yang kelima tandanya orang istiqamah adalah menjaga benarnya perkataan. Pada firman-Nya Allah, wa idz qultum fa'dilu. Kalau kamu berbicara maka adillah. Adil itu ukurannya adalah Al-Qur'an maupun hadis agama ini. As-sadis al-infaq fi sabilillah. Yang keenam tandanya orang istiqamah adalah mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kamu semuanya dari apa-apa yang yang sudah kalian dapatkan. Kebaikan sebaik-baiknya. Artinya perkara yang halal daripada apa yang sudah kalian kerjakan. Wasabi alla yasrif yang ketujuh tandanya orang istiqamah adalah jangan sampai kamu berlebih-lebihan. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah, wala tubazzir tabdzira. Janganlah kau menyia-nyiakan, tabdzira dengan menyia-nyiakan. As-samin allayatluba 'uluwan wal qibr li nafsih. Yang kedelapan, janganlah kamu menjadi orang yang sombong, atau bertindak sombong angkuh di muka bumi ini. Liqauli ta'ala, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ketahuilah tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat, itulah surga. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki bersifat sombong angkuh di muka bumi ini, wala fasadan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan di bumi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. At-tasi' al-muhafadzah 'ala shalawatil khamsi. Yang kelima adalah menjaga rutinitas salat 5 waktu. Liqaulihi ta'ala, hafidhu 'alas shalawat wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wal 'asir, yang ke-10 adalah al-istiqamah 'ala sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, yang ke-10 adalah menjaga istiqomah kita atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Liqaulihi ta'ala, wa inna hadha sirati mustaqima fattabi' wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, wa inna hadha sirati, dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutlah jalan yang lurus ini, jangan ikutlah jalan-jalan yang bermacam-macam ini. An sabilih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Dalam keterangan hadis Nabi, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Masyaallah muslimin, satu keramat saja sudah hebat. Katakanlah keramat itu Allah menganugerahkan seseorang itu, katakanlah bisa berjalan di atas lautan, bisa terbang. Itu satu keramat, 2 keramat.
tapi orang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah menjadi orang baik, istiqomah apa itu, rajin sholawat, rajin baca sholawat, rajin baca zikir, rajin untuk talabul ilmi, anak-anaknya dibimbing untuk talabul ilmi, jangan dibiarkan bodoh, jangan dibiarkan jauh daripada agama, itu lebih baik daripada 1000 keramat. Ini kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ini tanggung jawab kepada kita semuanya adalah perintahnya kepada kita untuk istiqomah itu adalah perintah secara umum, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini perintah kepada kita semuanya, kepada bapak-bapak ya, kepada kita semua, bapak ibu keluarga, jaga diri kita daripada ancaman masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk istiqomah dalam kebaikan, terus istiqomah dalam kebaikan, menjadikan kita, keluarga kita menjadi orang-orang ahlul ilmi, ahli kebaikan, dan jangan dijadikan kita, keluarga kita menjadi ahlus syarri wa dhar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.